Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat untuk dosen saya, Kak Galih Puji Mulyono, SHMH. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zelik Ramadan, NIM 2101 0000 254, kelas D, Universitas Merdeka Malang, jurusan Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum sebagai sistem yang terdiri atas subsistem yang saling berkaitan. Apa itu sistem? Sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian atau komponen, dalam kurung subsistem, yang saling tergantung dan berhubungan satu sama lainnya, yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Satu kesatuan tersebut yang terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu dengan lainnya secara fungsional dan saling tergantung. Apa itu sistem hukum? Sistem hukum adalah suatu tatanan hukum yang terdiri atas subsistem hukum yang tersusun secara sistematis, dalam kurung stelselmatik, untuk mencapai aspek eksistensial manusia dalam hidup bermasyarakat. Ada pula penjabaran beberapa tokoh para ahli tentang sistem hukum. Menurut Scotland, pengertian sistem hukum adalah kesatuan di dalam sistem hukum. Tidak ada peraturan hukum yang bertentangan tentang peraturan hukum lain dari sistem itu. Menurut M. Friedman, sistem hukum adalah suatu sistem yang meliputi substansi hukum dan budaya hukum. Terdapat juga unsur-unsur hukum yang dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah substance, dalam kurung substansi hukum. Pengertian substansi hukum adalah hakikat dari isi yang dikandung di dalam peraturan perundang-undangan. Substansi meliputi semua aturan hukum, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, seperti halnya hukum material, hukum substantif, hukum formil, dalam kurung hukum acara, dan hukum adat. Yang kedua, struktur, dalam kurung struktur hukum. Pengertian struktur hukum adalah tingkatan atau susunan hukum, pelaksanaan hukum, lembaga-lembaga hukum, peradilan, dan pembuat hukum. Struktur hukum ini didirikan atas 3 elemen dari struktur hukum, 3 elemen mandiri dari struktur hukum, ialah yang pertama, teknis sistem, yaitu keseluruhan dari aturan-aturan, kaidah, dan asas hukum yang dirumuskan ke dalam sistem pengertian. Yang kedua, intelijen, yaitu pranata dalam kurung lembaga-lembaga dan pejabat pelaksana hukum yang keseluruhannya merupakan elemen operasional pelaksanaan hukum. Yang ketiga, specialization and handling, yaitu putusan-putusan dari tindakan-tindakan konkret, baik itu dari pejabat hukum maupun para warga masyarakat. Akan tetapi, hanya terbatas pada putusan-putusan serta tindakan-tindakan yang memiliki hubungan atau ke dalam hubungan yang dapat dilakukan dengan sistem pengertian tadi. Oke, lanjut ke unsur yang ketiga, yaitu legal kultur hukum. Legal kultur atau dalam kurung kultur hukum. Pengertian kultur hukum adalah bagian-bagian dari kultur dan pelaksanaan hukum. Cara-cara bertindak dan berpikir, dalam kurung bersikap, baik yang berdimensi untuk membelokkan kekuatan-kekuatan sosial menuju hukum atau yang menjauhi hukum. Kultur hukum merupakan gambaran dari perilaku dan sikap terhadap hukum itu sendiri, serta keseluruhan dari faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat di dalam kerangka budaya masyarakat. Itu tadi menurut M. Friedman tentang sistem hukum. Selanjutnya, menurut Fuller. Menurut Fuller, ada 8 persyaratan untuk adanya suatu sistem hukum. 8 asas yang dinamakan Principle of Legality itu adalah sebagai berikut. 1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc. 2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
Dan yang ketiga, tidak boleh ada peraturan-peraturan yang berlaku surut, karena jika itu terjadi, maka peraturan itu tidak bisa dipakai menjadi pedoman tingkah laku. Dan yang keempat, peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti. Dan yang kelima, suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lainnya. Yang keenam, peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukannya. Dan yang ketujuh, tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan karena dapat menyebabkan seseorang kehilangan orientasinya. Yang kedelapan, dan yang terakhir, yang kedelapan, harus ada kecocokan antara peraturan yang diundang-undangkan dengan pelaksanaan sehari-hari. Itu dia sistem hukum menurut Fuller. Dan selanjutnya saya akan membahas macam-macam sistem hukum yang ada di dunia. Ada 4 sistem hukum di dunia ini, yaitu sistem hukum Eropa kontinental atau civil law, dan yang kedua adalah sistem hukum Anglo-Saxon atau common law, yang ketiga adalah sistem hukum sosial, dan yang keempat adalah sistem hukum lainnya. Yang pertama, Eropa kontinental atau civil law. Civil law adalah sistem bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal. Dalam sistem hukum civil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan jurisprudensi. Negara-negara penganut civil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem hukum civil law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Penganut sistem civil law memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutuskan perkara tanpa perlu mendalami putusan-putusan hakim terdahulu. Yang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang. Dan yang kedua, common law, Anglo-Saxon, adalah sistem hukum yang berasal dari Inggris, berkembang di negara-negara jajahannya. Selain itu, sistem peradilan pada sistem hukum civil law yang bersifat institusional, dalam kurung hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan dan memutuskan suatu perkara yang ditanganinya. Kata Anglo-Saxon tersebut berasal dari nama bangsa, yaitu bangsa Anglo-Saxon, yang pernah menyerang sekaligus menjajah Inggris, yang kemudian ditaklukkan oleh Hetong Normandia William. Sistem hukum Anglo-Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan hakim terdahulu yang cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat maksudnya. Sistem hukum Anglo-Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim yang terdahulu kemudian jadi dasar-dasar keputusan selanjutnya. Sistem hukum Anglo-Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Ya. Ada beberapa perbedaan antara hukum Eropa kontinental dengan sistem Anglo-Saxon. Yang pertama adalah sistem hukum Eropa kontinental mengenal sistem peradilan administrasi, sedangkan sistem hukum Anglo-Saxon hanya mengenal satu peradilan untuk semua jenis perkara. Yang kedua, sistem hukum Eropa kontinental menjadi modern karena pengkajian yang dilakukan oleh perguruan tinggi, sedangkan sistem hukum Anglo-Saxon dikembangkan melalui praktek-praktek prosedur hukum. Yang ketiga, menurut hukum sistem Eropa kontinental adalah suatu solen, bulan, sing, sedan. Menurut sistem hukum Anglo-Saxon adalah kenyataan yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat. Yang keempat, penemuan kaidah dijadikan pedoman dan pengambilan keputusan atau penyelesaian sengketa jadi bersifat konseptual, abstrak. Menurut sistem hukum Eropa kontinental, sedang penemuan kaidah secara konkret langsung digunakan untuk penyelesaian perkara menurut sistem hukum Anglo-Saxon. Yang kelima, pada sistem hukum Eropa kontinental,
tidak dibutuhkan lembaga untuk mengkoreksi kaidah. Sedangkan pada sistem hukum Anglo-Saxon dibutuhkan suatu lembaga untuk mengkoreksi, yaitu lembaga equality. Lembaga IB memberikan kemungkinan untuk melakukan elaborasi terhadap kaidah-kaidah yang ada guna mengurangi ketegangan. Berikut perbedaan sistem hukum Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Lanjut ke sistem hukum yang ketiga, yaitu sistem hukum sosialis dalam kurung family of social law. Sistem hukum yang berkembang melalui paham Marxisme ini terkenal dianut oleh Uni Soviet pada masanya. Saat ini tidak banyak negara yang menganut sistem ini. Sebagian besar negara dunia saat ini menganut sistem Eropa kontinental atau common law. Konsep sistem sosial secara sederhana dijelaskan sebagai interaksi antara peranan-peranan sosial yang membentuk kesatuan dalam suatu kelompok sosial yang mempunyai nilai sosial dan norma sosial serta cita-cita bersama. Sistem sosial sebagai konsep sosiologis mulai dikemukakan oleh para sosiolog pada abad ke-19, yaitu ada Auguste Comte, Karl Marx, Herbert Spencer, dan Emil Durkheim. Masing-masing tokoh ini melakukan penentuan bagian-bagian utama dari sistem sosial dan kaitannya satu sama lain. Selanjutnya, sistem hukum lainnya atau other system. Sistem hukum lainnya yang dikelompokkan merupakan sistem hukum yang bukan hukum barat atau non-western. Beberapa hukum yang dikenal yaitu hukum Islam, hukum Yahudi, hukum Hindu, dan hukum lain-lainnya. Dan masih banyak hukum-hukum lainnya. Berikut tadi adalah beberapa sistem hukum yang ada di dunia. Kita lanjut lagi ke penggolongan hukum. Di dalam sistem hukum ada penggolongan-penggolongan hukum. Hukum adalah aturan yang ditetapkan oleh suatu wilayah untuk ditaati oleh keseluruhan elemen masyarakat. Hukum bersifat mengikat tingkah laku manusia agar terwujudnya hak-hak manusia di lingkungan sosial. Aspek bidang hukum kehidupan manusia yang cukup luas memerlukan cakupan hukum yang dibagi berdasarkan penggolongan-penggolongannya. Penggolongan hukum didasarkan pada keputusan ilmu hukum. Penggolongan tersebut dibilang dibagi berdasarkan sumber, tempat berlaku, bentuk waktu berlaku, cara mempertahankan sifat, wujud, dan isinya. Untuk memahami soal penggolongan hukum, berikut penjelasannya. Yang pertama, penggolongan hukum berdasarkan sumber. Penggolongan hukum berikut dibagi menjadi 4. Penjelasan penggolongan hukum berdasarkan sumber dibagi menjadi 4 bagian, yaitu hukum undang-undang atau jenis hukum yang terletak dan tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan adalah jenis hukum yang berlaku di dalam peraturan atau kebiasaan adat. Yang ketiga maksudnya hukum traktat atau hukum yang ditetapkan oleh negara-negara melalui suatu perjanjian antara negara atau traktat. Yang keempat, hukum jurisprudensi muncul karena adanya keputusan hakim yang menjadi rujukan hakim selanjutnya dalam memberikan putusan dalam pengadilan. Dan yang kelima adalah hukum jurisprudensi muncul karena adanya keputusan hakim yang menjadi rujukan hakim selanjutnya dapat memberikan putusan pengadilan. Kelima adalah hukum ilmu yang terdapat dalam pandangan para ahli hukum yang terkenal dan sangat berpengaruh. Dan selanjutnya adalah penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya. Ada 3 jenis penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya. Yang pertama adalah hukum nasional yang berlaku di wilayah negara tertentu. Dan yang kedua, hukum internasional adalah jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan hukum antar negara di dalam hubungan internasional. Dan yang ketiga adalah hukum asing, berlaku di wilayah negara lain dan tidak berlaku pada negara bersangkutan. Dan yang keempat adalah hukum gereja, adalah sekumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja dan berlaku untuk para anggotanya. Oh shit, itu salah. Hukum gereja tidak masuk. Oke. Lanjut ke yang keempat, penggolongan hukum berdasarkan bentuk. Ada 2 jenis penggolongan hukum berdasarkan
bentuknya. Yang pertama adalah hukum tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang telah dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis. Dan hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi. Contoh hukum tidak tertulis adalah hukum adat, hukum agama, hukum norma, dan lain-lainnya. Penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Selanjutnya adalah penggolongan hukum berdasarkan waktu berlaku. Hukum positif atau yang disebut sebagai ius constitutum adalah jenis hukum yang berlaku sekarang dan hanya bagi suatu masyarakat tertentu saja di dalam daerah tertentu. Hukum negatif atau yang disebut sebagai ius constituendum adalah jenis hukum yang diharapkan dapat berlaku pada waktu yang akan datang. Hukum alam atau yang disebut sebagai ius natural atau antar waktu adalah jenis hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja dari dulu sampai sekarang. Hukum ini berlaku untuk selama-lamanya terhadap siapapun juga di seluruh tempat manapun juga. Dan ada penggolongan hukum yang lainnya, yaitu penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Ada dua jenis hukum berdasarkan cara mempertahankannya, yakni hukum material dan hukum formil. Hukum material adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku secara umum mengenai hal-hal yang dilarang serta yang dibolehkan untuk dilakukan. Hukum formal atau hukum formil adalah jenis hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Jadi kedua jenis hukum formil dan material ini saling berkesinambungan. Dan berikutnya ada penggolongan hukum berdasarkan sifat. Hukum yang memaksa adalah jenis hukum yang ada dalam keadaan bagaimanapun, harus dan mempunyai paksaan yang mutlak. Hukum yang mengatur adalah jenis hukum yang dapat dikesampingkan saat pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat persetujuan sendiri dalam suatu perjanjian. Jadi, penggolongan hukum berdasarkan sifatnya adalah sifat hukum itu memaksa dan mutlak bagi siapapun orang yang tinggal atau menetap atau lahir di daerah yang menentukan hukum tersebut. Dan selanjutnya adalah penggolongan hukum berdasarkan wujud. Penggolongan hukum berdasarkan wujud ada hukum objektif, adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Jadi hukum objektif itu bersifat objektif kepada orang yang dituju. Dan hukum subjektif, yakni hukum yang muncul dari hukum objektif yang berlaku terhadap orang yang banyak atau lebih dari satu orang atau dua pihak. Dan itu tadi adalah penggolongan hukum berdasarkan wujudnya. Selanjutnya ada penggolongan hukum berdasarkan isi. Penggolongan hukum berdasarkan isi dibedakan menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara dan menyangkut kepentingan publik. Hukum publik dibagi lagi ke dalam beberapa bagian, yakni hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum internasional. Hukum internasional. Hukum pidana adalah pelanggaran dan kejahatan serta memuat larangan dan sanksi. Itu adalah isi dari hukum pidana. Dan hukum tata negara itu mengatur tentang hubungan antar negara dan bagian-bagiannya. Dan hukum tata usaha negara dalam kurung administratif, tugas dan kewajiban para pejabat negara, atau yang bisa disebut yaitu mengatur tentang administrasi negara atau ekonomi. Dan hukum internasional adalah hukum yang berhubungan antar negara seperti hukum perjanjian internasional dan hukum perang internasional dan sejenisnya. Sedangkan hukum privat atau sipil adalah hukum yang berguna untuk mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lainnya, termasuk dengan negara sebagai pribadi. Hukum privat juga terbagi menjadi hukum perdata dan hukum peringanan atau hukum dagang. Hukum perdata, hubungan antara individu secara umum. Contoh hukum perdata seperti hukum keluarga, hukum perjanjian, hukum kekayaan, hukum waris, dan hukum perkawinan. Hukum perniagaan atau hukum dagang,
mengatur hubungan antara individu di dalam kegiatan perdagangan. Contoh hukum dagang adalah hukum tentang jual beli, hutang piutang, hukum untuk mendirikan perusahaan dagang, dan sebagainya. Ya, berikut tadi adalah penggolongan-penggolongan hukum di dalam sistem hukum. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem hukum yang dianut Indonesia. Di Indonesia sendiri, sistem hukum yang dianut adalah Eropa kontinental. Peranan sentral aturan adalah hukum tertulis atau perundang-undangan. Itu yang dianut Indonesia. Sistem hukum di Indonesia sendiri merupakan sistem hukum yang terbentuk dari berbagai subsistem, yaitu hukum adat, hukum Islam, hukum Barat, dan hukum perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan maksud saya. Di dalam sistem hukum Indonesia, terdapat bidang-bidang atau sering kita kenal dengan lapangan-lapangan hukum. Pembagian lapangan hukum klasik, kita mengenal hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum internasional. Hukum perdata adalah pengaturan hak, harta benda, dan kaitannya adalah individu maupun badan hukum atas dasar logika. Hukum perdata populer dengan sebutan hukum private sebab mengatur kepentingan perseorangan. Dan selanjutnya adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukannya. Selanjutnya adalah hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum hubungan tertentu yang muncul dalam perjalanan sejarah dan diatur oleh hukum yang disebut negara. Jadi, hukum konstitusional berkaitan dengan negara, doktrin negara umum, uraian prinsip-prinsip umum, dalam kurung, sintesis dari berbagai hak negara, dan perbandingan hak negara. Selanjutnya adalah hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara, memberikan hak dan kewajiban kepada mereka yang juga memuat ketentuan dan situasi konflik dan perang. Ia juga dikenal sebagai hukum internasional dan hukum internasional publik, dan juga berlaku untuk organisasi internasional dan badan-badan politik. Lapangan hukum sendiri cukup banyak dan membagi hukum dalam subs tertentu, mempermudah kita untuk memperoleh dan mempelajarinya. Selain yang disebutkan tadi, pembagian lapangan hukum yang kita kenal antara lain adalah hukum dagang, hukum administrasi negara, hukum acara, hukum humaniter, dan sebagainya. Hukum dagang adalah keseluruhan aturan hukum internasional yang mengatur perdagangan antar perusahaan yang membeli dan menjual, mengangkut, atau memproduksi sesuatu secara nasional atau internasional. Jadi hukum dagang ini mengatur tentang berbagai perdagangan yang ada baik dalam negeri maupun luar negeri. Hukum administrasi negara adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintahan dalam melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas negara guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi hukum administrasi ini adalah hukum yang dapat mengatur tentang aktivitas negara atau jual beli negara, atau yang bisa kita sebut tentang pokoknya tentang keuangan negara, bagaimana negara ini dibangun dengan uang tersebut, dan uang tersebut yang mengatur tentang dan hukum administrasi ini yang mengatur tentang keuangan pembangunan negara tersebut. Selanjutnya ada hukum acara atau hukum formil yang bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata material. Oleh karena itu, hukum acara memuat tentang cara bagaimana melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum perdata material. Ya, selanjutnya adalah hukum humaniter. Hukum humaniter itu mewakili suatu kesinambungan antara kebutuhan kemanusiaan dan kebutuhan militer dari negara-negara. Sering dengan perkembangannya komunitas internasional, sejumlah negara seluruh dunia memberikan sumbangan atas perkembangan hukum humaniter internasional. Hukum humaniter itu mewakili suatu keseimbangan antara kebutuhan kemanusiaan dan kebutuhan militer dari negara-negara seiring dengan berkembangnya komunitas internasional. Sejumlah negara di seluruh dunia telah memberikan sumbangannya atas perkembangan hukum humaniter internasional. Tujuan dari hukum humaniter adalah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita atau menjadi korban perang, baik mereka yang secara nyata atau aktif
turut dalam permusuhan maupun mereka yang tidak turut secara dalam permusuhan atau penduduk sipil atau civil population. Berikut tadi adalah lapangan-lapangan hukum menurut lapangan-lapangan hukum yang sering kita kenal. Dan selanjutnya, mengapa Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental? Itu berawal dari sejarah kita yang dijajah oleh Belanda. Pada perjalanannya yang terjadi di Indonesia sehingga mempengaruhi sistem hukum Indonesia. Terjadinya vacuum of law, di mana saat itu Indonesia baru merdeka, yaitu Indonesia mengalami kekosongan hukum. Yang terjadi pada saat itu menyebabkan kekosongan hukum. Jadi pada saat itu Indonesia menggunakan sistem hukum yang telah diciptakan oleh Belanda. Dan seiring berjalannya waktu terdapat berbagai macam pembaruan hukum yang akhirnya sampai kita kenal sekarang dengan nama undang-undang. Selain itu, karena di dalam sistem hukum civil law yang ditonjolkan adalah adanya kepastian hukum. Bila kepastian hukum sudah tercapai, maka selesailah perkara. Meskipun mungkin bagi sebagian orang dinilai tidak adil, tapi sistem hukum memiliki positif dan negatifnya masing-masing lah ya. Jadi itulah alasan mengapa Indonesia menganut sistem Eropa kontinental. Selain karena sejarah masa lalu, juga dengan pertimbangan-pertimbangan para tinggi kita pada saat itu. Ada juga namanya sistem terbuka. Dalam ringkasan sistem hukum di atas terdapat sistem terbuka dan tertutup. Sistem terbuka maksudnya sistem yang terbuka untuk tambahan-tambahan oleh para pihak. Contoh hukum yang menerapkan sistem terbuka adalah hukum perdata. Dalam hukum perdata, pasal 1338 KUH Perdata, tiap-tiap orang diberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian dan perjanjian yang dilakukan antar pihak berlaku dan menjadi undang-undang bagi mereka yang mengikat diri dalam perjanjian tersebut. Artinya, sistem ini memberikan peluang untuk penambahan dari para pihak. Dan ada juga sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang sifatnya membatasi atau limitatif, yang dimana tiap menerima tambahan oleh para pihak. Sistem tertentu dianut bagian-bagian dan ranah hukum publik seperti hukum pidana. Apakah sistem yang dianut Indonesia murni atau sudah tercampur? Di dalam sistem di Indonesia, sistem hukum di Indonesia sudah melalui percampuran budaya, adat, norma, agama, dan kesusilaan. Dan nilai-nilai murni tidak lagi berlaku di sistem hukum yang dianut Indonesia karena sudah tercampur oleh bagian-bagian tadi yang saya sebutkan. Karena tidak berakar dari nilai-nilai murni masyarakat Indonesia, sudah pasti sistem hukum tersebut ada hal yang bertegangan dengan keinginan atau aspirasi masyarakat tentunya. Dan perkembangan sistem hukum di Indonesia, sistem hukum Eropa kontinental mulai tercampur oleh adanya hukum adat dan hukum Islam. Hal ini disebabkan karena kehidupan masyarakat Indonesia selalu berkembang dengan tipe yang mudah berubah dan etnis dan elastis, yang mudah berubah dan elastis. Hukum adat, hukum Islam bersumber pada peranan-peranan hukum yang tidak tertulis, seperti yang tadi bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang, dapat menyelesaikan diri dan elastis. Hukum Islam menganut suatu keyakinan dari ajaran yang dapat menyesuaikan keimanan lahir batin secara individual. Contoh implementasi hukum adat dan hukum Islam dalam perkembangan sistem hukum Indonesia, adanya pembedaan penyelesaian kasus perzinahan yang diterapkan di dalam suku adat Dayak. Dan dalam hukum Islam yang ada di NAD atau Nangro Aceh Darussalam yang berupa mungkin sering kita lihat yaitu hukum cambuk. Dan kesimpulannya pada dasarnya adalah bahwa sistem hukum itu dapat menyelaraskan atau menyambungkan hukum yang telah dibuat. Jadi
intinya maksudnya adalah ketika hukum dibuat, harus ada sistem yang menjalankan hukum tersebut. Jikalau tidak ada sistem tersebut, maka hukum yang dibuat tidak akan berjalan sesuai dengan keinginan dari hukum yang dibuat tersebut. Berikut penjelasan saya, hukum sebagai sistem yang terdiri atas sub-subsistem yang saling berkaitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Saya Muhammad Zelik Ramadan, NIM 210100000254, kelas D, Universitas Merdeka Malang, jurusan Ilmu Hukum. Izin undur diri bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Terima kasih.